Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sarapan Bu nggih? Dereng. Ya pantes nih ranut suarane. Padha Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asyarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala fi haditsin ukhra min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kuliah duha yang saya doakan semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, limpahan rezeki, limpahan kesehatan dan waktu luang yang bermanfaat. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mensyukuri segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih dapat kita rasakan bersama tentunya. Baik itu berupa kenikmatan iman yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, yang dengannya kita juga bisa mendatangi setiap majelis-majelis ilmu, karena seperti yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa yang paling bisa menggerakkan badan kita untuk mendatangi tempat-tempat yang baik, yang paling bisa menjadikan badan kita itu menjauhi tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang isinya itu adalah kemaksiatan-maksiatan, tidak lain dan tidak bukan karena keimanan yang ada di dalam hati kita. Itu salah satu nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri Bu ya. Dan perlu kita jaga terus-menerus supaya keimanan tersebut tidak terkikis sedikit demi sedikit hingga kemudian lama-lama tanpa kita sadari habis. Bagaimana cara menjaga keimanan tersebut? Ya, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kaidahnya keimanan itu bisa naik, yazid, keimanan itu naik, bertambah ketika badan yang kita miliki, ketika jiwa yang kita miliki itu kita pergunakan untuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ibadah. Dengan semakin memperbanyak ibadah akan semakin banyak pula keimanan yang kita miliki. Sebaliknya, secara kaidah disebutkan bahwa keimanan kita itu akan luntur, bahkan tidak mustahil akan terhapus dan hilang tanpa kita sadari dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan diri kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maksiat. Ya, dengan kemaksiatan sekecil apapun ya Bu ya, itu akan berdampak negatif kepada keimanan yang kita miliki, sehingga ketika dia mulai terkikis, semangat kita untuk beribadah pun akan kurang. Kalau semangat beribadah sudah kurang, tidak ada semangat ibadah, tidak mau ibadah, walhasil naudzubillah ya, bisa-bisa keimanan kita hilang tanpa kita sadari. Begitu. Maka keimanan yang masih kita miliki ini wajib dan harus tetap kita syukuri dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat serta salam tersebut juga senantiasa terlimpahkan kepada kerabat-kerabat beliau, ahlul bait beliau ya, baik itu istri-istri beliau hingga anak keturunan beliau. Kemudian tidak lupa juga teruntuk sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan orang-orang soleh yang hidup di masa beliau. Dan tidak lupa juga semoga salawat serta salam tersebut senantiasa dilimpahkan kepada seluruh umat manusia, umatnya Nabi Muhammad hingga hari kiamat kelak. Dan saya tidak lupa untuk selalu berdoa, mudah-mudahan kita kelak ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian semua manusia mencari syafaatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat tersebut, dikarenakan kita senantiasa berusaha meniti, menapaki,
mengamalkan, mengajarkan semua sunnah-sunnah yang telah beliau gambarkan, yang telah beliau ajarkan kepada kita dalam hadis-hadis dan keseharian beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya sangat bersyukur sekali pada pertemuan kali ini bisa kembali bertatap muka dengan panjenengan semua yang nampak ceria-ceria meskipun belum sarapan mungkin. Meskipun belum sarapan dan meskipun masih ada yang nyambi sarapan juga dengan didiknya gitu ke, enggak masalah, itu insya Allah semuanya berkah buat kita. Setelah beberapa jadwal kita lalui tanpa ada kajian ya, yang terakhir kemarin Sabtu kemarin seharusnya jadwalnya Bu Dewi, Ustadzah Dewi, tapi harus kita cancel karena ada agenda hari santri. Terus pertemuan sebelumnya itu sepertinya kalau tidak salah ada acara di SD, terus libur gitu ya, nggak jadi masuk lagi kajian kuliah duhanya. Terus sebelumnya lagi kayaknya ada, cuman saya lupa itu ada agenda apa. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan 3 pertemuan yang kosong itu tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada majelis-majelis ilmu. Karena ya di mana lagi Bu kita mau mengenal Islam kalau tidak dari majelis-majelis ilmu. Ya, alhamdulillah itu wajib kita syukuri dan saya merasa sangat bersyukur kembali. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih continue, konsisten, lebih banyak jamaahnya, lebih semangat lagi ngajinya dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini ya, di kajian kuliah duha pagi ini izinkan saya untuk bisa memberikan berbagi ilmu ya, tidak bermaksud menggurui panjenengan semua, tapi kita sama-sama belajar mengenali hati kita sendiri Bu. Nah ini ibu-ibu kalau bicara tentang hati ini sangat sensitif ya. Makanya kalau kita ngomong dengan hati itu mudah-mudahan hati dengan hati ya, heart to heart kalau bahasanya anak gaul gitu. Mudah-mudahan bisa masuk dan bisa menjadi bekal untuk kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang hati, Bapak dan Ibu-ibu, tentu kita semua memiliki hati tersebut ya. Di dalam satu anggota badan manusia ini memang sudah sepaket pasti ada hati gitu nggih. Bahkan tidak hanya manusia, binatang pun juga ada hatinya. Meskipun nanti akan ada perbedaan yang sangat signifikan antara hatinya manusia dengan hatinya makhluk-makhluk selain manusia. Nah, kalau di dalam manusia, di dalam tubuh manusia, kalau mau kita renungi, kalau kita mau perhatikan, ternyata hati ini merupakan salah satu komponen ya, salah satu organ yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Itu sudah sangat jelas digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya ya, inna fil jasadi mudghah ya. Kata Nabi di dalam jasad manusia itu, di dalam anggota badan manusia itu terdapat mudghah. Apa itu mudghah Bu? Mudghah apa Pak? Mudghah itu segumpal daging. Begitu kata Nabi. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu tadi bentuknya baik, sifatnya baik ya, rupanya baik, itu akan menjadikan seluruh anggota badan kita menjadi baik juga. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging yang ada di dalam tubuh kita itu bentuknya buruk, jelek, tidak baik, itu semua nanti akan menjadikan anggota badan yang ada di diri kita ini menjadi tidak baik pula. Gitu. Terus kata Nabi, ala wahiyya al-qalbu. Segumpal daging yang dimaksud Nabi tadi adalah hati. Gitu. Ternyata hati. Segumpal daging yang dimaksud oleh Nabi tadi itu adalah hati. Kok bisa begitu? Gimana Ustaz? Iya. Kalau mau kita ibaratkan, kalau mau kita analogikan, ternyata hati itu bagi tubuh manusia ibarat seorang raja di dalam sebuah kerajaan. Begitu Bu, Pak nggih. Seorang raja di dalam sebuah kerajaan, dialah yang akan mengatur semua urusan-urusan kerajaannya. Kerajaan itu mau melebarkan sayap ya dia yang nyuruh. Kerajaan itu mau melebarkan membangkitkan ekonominya, ya dia yang nyuruh. Kerajaan itu mau dibuat rusak, ya dia juga yang nyuruh. Raja itu yang mengatur semua urusan kerajaan yang dia duduki.
Begitupun juga hati di dalam tubuh manusia. Ternyata dia juga menjadi raja yang nanti akan mengatur semua tubuh manusia. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, semua itu ternyata yang mengatur hati kita. Gitu. Kalau hati kita baik, tentu hati tersebut akan mengatur seluruh anggota badan yang ada pada diri kita ini untuk melakukan sesuatu yang baik, itu pasti. Sebaliknya kalau hati yang kita miliki itu buruk, jelek, maka yang akan diperintahkan, perintah yang akan keluar dari hati untuk seluruh anggota badan kita itu ya juga sesuatu yang jelek. Nih, monggo kita mau jujur masing-masing sajalah. Kira-kira yang nyuruh kita untuk berangkat ke masjid mengikuti kajian itu siapa kalau bukan hati kita? Ya Panda, itu nggih. Yang nyuruh kita untuk menjauhi diri dari perbuatan maksiat itu siapa kalau bukan hati kita? Yang nyuruh kita untuk mumpung ora ana wong iki ana duit ngletak ning dalan tak ono sing duwe jipuk itu siapa yang nyuruh kalau bukan hati manusia, bukan hati kita. Hati manusia. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu semuanya hati, Bu. Itu hatilah yang akan menyuruh seluruh anggota badan kita ini untuk melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Maka kata Nabi, kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya tetap sehat. Ya, karena kalau hati itu sudah tidak sehat, ya, kalau hati itu sudah tidak sehat, itu tak ubahnya manusia lebih hina daripada binatang ternak. Itu sudah jelas ayatnya. Ya, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, ya. Allah SWT berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Ya. Allah menceritakan bahwa ternyata penghuni neraka itu paling banyak adalah dari golongan manusia dan jin. Manusia dan jin yang seperti apa yang akan menjadi penghuni neraka itu? Ya, mereka adalah yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Satu yang paling pertama, Bu. Ya, yang ditegaskan Allah SWT, Pak. Yang pertama adalah hati ternyata. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, dia itu punya hati. Manusia jin itu punya hati, tapi dengan hati yang mereka miliki tidak pernah sekalipun digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak mau untuk merenungi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak cuma sampai di situ. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka juga dikasih mata, tapi dengan mata yang mereka miliki, mata yang sehat tadi itu tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung yang begitu besar, bumi yang begitu besar, galaksi yang begitu luas, itu siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Itu nggak pernah berpikir seperti itu. Matanya itu tidak pernah digunakan untuk merenungi, wah, masya Allah, besarnya gunung ini adalah ciptaan Allah SWT. Tidak pernah seperti itu. Dan satu lagi, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, tapi dengan telinga yang mereka punya itu tidak pernah digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah juga. Tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Giliran dengar adzan, pengen nutup bantal. Giliran dengar ada dangdutan, mohon maaf, giliran ada dangdutan datang ke sana dengan semangat. Ini kan sungguh dunia yang terbalik begitu. Nah, macam-macam seperti inilah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kal an'am. Mereka ini makhluk-makhluk manusia yang seperti binatang. Binatang ternak. Lah kok bisa? Ya bisa. Binatang ternak punya hati enggak? Punya hati, Pak. Binatang ternak juga punya mata. Binatang ternak juga punya telinga. Tapi dengan mata, hati dan telinga yang mereka miliki itu sama sekali tidak pernah digunakan untuk ya memahami kekuasaan Allah SWT. Lah kalau ada manusia yang seperti itu juga, maka ya tidak berbeda gitu. Bahkan kata Allah SWT, balhum adol, lebih hina daripada binatang ternak. Kok bisa begitu? Karena manusia diberikan akal. Hatinya manusia itu bisa digunakan untuk berpikir. Berbeda dengan binatang yang sama-sama punya hati tapi tidak bisa digunakan untuk berpikir. Begitulah kata Allah SWT. Nah, di sini ada salah satu tafsir dari Imam Al-Qurtubi yang saya ambilkan untuk menjelaskan dari ayat surat Al-A'raf ayat 179 tadi. Beliau mengatakan bahwa sifat atau ciri-ciri penghuni neraka adalah mereka yang tadi seperti saya jelaskan, mereka memiliki hati tapi tidak sedikit pun memberikan manfaat untuk dirinya.
tidak semakin menjadikan dirinya takut kepada Allah SWT, tidak semakin menjadikan dirinya ingin mendekat kepada Allah SWT, malah sebaliknya. Dan tidak pernah digunakan untuk memikirkan bagaimana ia akan mendapatkan pahala. Artinya dengan hati yang dia miliki, mereka tidak berpikir bagaimana cara supaya saya bisa mendapatkan pahala sehingga saya nanti akan dekat kepada Allah SWT dan mendapatkan ridhonya. Enggak digunakan seperti itu. Bahkan sampai-sampai hati-hati yang mati seperti itu adalah mereka orang yang tidak sama sekali takut dengan siksaan Allah SWT. Ada enggak orang macam seperti itu? Ada. Dengan guyonan, dengan bangganya mereka, orang apa-apa aku tak mau bener aku enggak ketemu artis-artis. Katanya begitu. Itu kan naudzubillah min dzalik. Itu lelucon yang sangat mengerikan. Ya, orang-orang seperti itu sepertinya orang-orang yang tidak pernah keselomot api gitu nggih. Sesekali mungkin dia perlu diselomat api biar dia tahu rasanya api neraka itu seperti apa. Ya, kalau dalam kajian bersama Ustadz Farid itu kan berapa kali lipat kemarin yang dijelaskan? Berapa? 7 atau ribuan? Seingat saya ribuan kali lipat ya, ribuan kali lipat panasnya api neraka. Bahkan digambarkan api neraka itu yang paling panas itu warnanya paling apa? Api di dunia. Api di dunia itu apa sih warnanya? Kalau enggak merah, biru, hijau, okay? Tapi apinya neraka warnanya hitam, Bu. Saking panasnya, ya. Kalau saya pernah membaca dalam satu riwayat itu manusia, katakanlah ini mejanya neraka gitu, okay? Belum sampai masuk ke dalam neraka, baru di atasnya kena uap gitu. Jenengan kalau masak itu kan ada uapnya, baru kena uapnya itu otaknya sudah mendidih, itu saking ngerinya. Nah, orang-orang kalau yang suka guyonan rapopo aku tak mau bunuh rokok itu sepertinya perlu diselamat pakai api biar dia tahu rasanya. Nah begitu Bu. Nah dari situ kita bisa memahami bahwasanya ternyata hati ini adalah organ yang sangat penting. Kita harus benar-benar menjaganya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah SWT lebih hina daripada binatang ternak. Begitu. Ya, kalau kita mau meneliti bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga hati dan bagaimana sih apa saja sih sebab-sebab yang menjadikan hati kita itu bisa mati sehingga oleh Allah SWT dibilang lebih hina daripada binatang ternak, ada sebuah kisah yang akan kita pelajari bersama-sama ini. Kisah ini saya ambil dari kitab Hilyatul Aulia, kisah tentang seorang tabi'in terkemuka di Irak pada zamannya nggih. Beliau bernama Ibrahim bin Adham. Ya. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika didatangi oleh segerombolan orang yang sedang berjalan di pasar, gitu nggih. Segerombolan orang ini mendatangi Ibrahim bin Adham seraya mengadu kepada Ibrahim bin Adham, ya. Beliau orang-orang ini berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, katanya Allah itu selalu mengabulkan doa seorang hamba. Di dalam ayat itu kan disebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Memintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian." Itu kata Allah SWT. Tapi kok setiap aku berdoa tidak pernah dikabulkan oleh Allah SWT? Gitu. Orang-orang yang di pasar tadi itu ngadu sama Ibrahim bin Adham. Lalu dengan tenangnya Ibrahim bin Adham ini menjawab, yo wajar kalau bahasa kita ya, ini dengan bahasa kita. Ya wajar kalau Allah SWT itu doa-doa yang kalian minta. Karena sesungguhnya aku melihat hati kalian itu telah mati dengan 10 perkara. Ya. Hati kalian telah mati dengan 10 perkara. Nah 10 perkara ini yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Apa saja itu? Ya. Perkara yang pertama, ya, kalian, kata Ibrahim bin Adham kepada orang-orang yang tadi bertanya kepadanya, kalian mengenal Allah tapi tidak mau memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kedua, ini sambil dicatat tidak masalah. Kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut, ya. Kalau yang pertama tadi itu mereka atau kita itu kenal sama Allah, kita tahu kalau Allah itu Tuhan kita, tapi kita tidak pernah memberikan hak-haknya Allah SWT. Yang kedua, kita juga sering baca Al-Quran tapi hanya sekedar membaca,
tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, kalian mengaku cinta Nabi, ya. Kalian mengaku cinta Nabi, tapi tidak pernah menjalankan sunnah-sunnahnya, ya. Ngakunya cinta Nabi, tapi dengan sunnah-sunnah Nabi tidak pernah dikerjakan. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, kalian tahu bahwasanya setan itu adalah musuh manusia, tapi masih suka mengikuti bujuk rayuannya. Nah, terlalu cepat enggak, Bu? Nggih. Terlalu cepat ya. Oke. Yang kelima, nanti saya ulangi sampai 5 dulu. 4 dulu. Oke, nomor 4. Kalian mengaku bahwa setan adalah musuh, tapi masih menuruti bujuk rayuannya. Tuh, 1 sampai 4 sudah? Oke, coba saya ulangi dari awal, nggih. Mengenal Allah tapi tidak memenuhi hak-haknya, membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, mengaku cinta Nabi tapi sering meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat tadi mengatakan bahwa setan adalah musuh tapi masih mengikuti bujuk rayuannya. Ada 10 ini. Wah, lama ini ya. Yang kelima, mendambakan surga tapi tidak berusaha untuk mendapatkannya, ya. Mendambakan surga tapi tidak berusaha mendapatkannya. Sudah? Yang keenam, takut neraka tapi tidak berusaha menjauhinya. Ini kebalikan dari yang nomor 5. Kalau nomor 5 tadi kan mendambakan surga, ya, mendambakan surga tapi tidak berusaha mendapatkannya. Kalau yang nomor 6, takut neraka tapi tidak berusaha menjauhinya. Kecatat Pak, nggih? Nggih. Yang ketujuh, tahu bahwa mati itu nyata tapi tidak bersiap menghadapinya, ya. Kita tahu bahwa kematian itu nyata tapi tidak bersiap untuk menghadapinya. Tahu bahwa kematian itu nyata tapi tidak berusaha, tidak bersiap, atau apalah bahasanya panjenengan, tidak bersiap untuk menghadapinya. Yang kedelapan yang paling sering, ya. Yang kedelapan yang paling sering, sibuk dengan aib orang lain tapi lupa dengan aib sendiri. Sibuk dengan aib orang lain tapi lupa dengan aibnya sendiri. Sibuk dengan aib orang lain tapi lupa dengan aibnya sendiri. Yang kesembilan, banyak merasakan nikmat Allah tapi tidak pernah mensyukurinya. Nah, banyak merasakan nikmat Allah tapi tidak mensyukurinya. Ini seperti yang tadi diingatkan sama Pak MC, ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur dan tidak boleh mengkufuri nikmatnya. Sampun, 9 sudah. Banyak merasakan nikmat Allah tapi tidak mensyukurinya. Yang ke-10, ya ini, suka mengiringi jenazah sampai kuburan tapi tidak mengambil pelajaran darinya, ya. Ikut serta mengantarkan jenazah sampai kuburan tapi tidak mengambil pelajaran darinya. Ikut mengantarkan jenazah sampai kuburan tapi tidak mengambil pelajaran darinya. Itu yang ke-10. Nah, setelah 10 hal tadi itu disebutkan oleh Ibrahim bin Adham, beliau balik bertanya kepada mereka, nah, kalau kalian masih seperti itu, bagaimana mungkin doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah SWT? Begitu ternyata, ya. Ternyata 10 hal ini selain menjadikan hati kita itu mati,
juga menjadikan doa-doa kita selama ini tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun itu doanya akan dikabulkannya itu akan ditangguhkan. Ya. Kita mintanya sekarang tapi dikasihnya Allah Subhanahu wa taala 10 tahun ke depan gitu. Itu bisa jadi 10 hal inilah yang ada pada diri kita sehingga doa tadi itu tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, mari kita sekarang merenungi bersama-sama tentang 10 hal ini. Apakah 10 hal ini ada pada diri kita ataukah tidak? Kalau ternyata ada, maka kita harus bersegera untuk menghindarinya, menjauhinya, menghilangkannya supaya hati kita tetap sehat dan tetap hidup. Ya, agar tidak mati. Kalau sudah mati itu sangat mengerikan, bahkan lebih ngeri daripada jasad yang mati. Kalau kita mau mengibaratkan ya antara jasad manusia yang sudah mati dengan jasad manusia yang masih hidup, itu sebenarnya lebih ngeri jasad manusia yang masih hidup kalau hatinya sudah mati. Ya. Karena orang kalau hatinya sudah mati itu ibarat mayit yang berjalan, hatinya keras, tidak bisa menerima kebaikan, selalu berdekat-dekat dengan keburukan, tidak ada baiknya sama sekali. Itu lebih baik jasad yang mati kalau menurut saya, jasad matinya orang soleh. Nah, oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan bahas satu persatu secukupnya waktu yang kita miliki. Yang pertama, ya, kenapa kok bisa poin pertama tadi itu menjadikan hati manusia itu menjadi mati? Ya, kita mengenal Allah, bukannya mengenal Allah itu baik, ya, baik, tapi tidak cukup sekedar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu seharusnya kita selain mengenal Allah, kita harus memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Supaya kita tidak mati berarti caranya adalah dengan kita selain mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tambahkan dengan memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja saat hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu? Ya. Lantas hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu apa saja? Itu bisa kita lihat dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal adalah salah seorang sahabatnya Nabi. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kata Nabi Muhammad kepada Mu'ad, atadri, apakah engkau tahu ma haqqullahi ala ibadi? Apa hak-haknya Allah atas hambanya? Ya, hak-haknya Allah atas hambanya itu apa saja? Kata Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, lalu dijawab oleh Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah SWT yang maha tahu dan engkau lebih tahu daripada diriku wahai Rasulullah. Nah, ini saya berikan sedikit cuplikan. Jadi ternyata kalau kita mau belajar tentang adab, ya, sebuah adab yang digambarkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal dalam hadis ini adalah, jadi kalau kita bertemu dengan orang yang lebih paham tentang ilmu agama daripada diri kita, kemudian dia bertanya kepada kita, itu sebisa mungkin kita tidak menjawab tahu gitu, tapi kita menjawab wallahu a'lam, begitu ternyata. Kenapa? Hikmahnya adalah begini, Pak. Kalau ada orang bertanya kepada kita, yang orang itu adalah lebih pintar daripada kita dalam urusan agama, itu belum tentu dia hanya sekedar bertanya, tapi biasanya dia bertanya untuk memberikan jawaban yang lebih banyak. Biasanya itu begitu orang-orang berilmu itu. Jadi dia bertanya itu bukan berarti dia tidak tahu, tapi dia sudah tahu jawabannya dan ingin memberitahukan jawaban lebih banyak kepada orang yang ditanya. Nah, kalau ada orang berilmu seperti itu bertanya kepada kita terus kita jawab, nggih, saya tahu, ya sudah. Nanti ilmu yang beliau punya tidak akan diberikan kepada kita. Ya, sudah terputus sampai situ. Maka salah satu adab yang diajarkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim itu, ya begitu. Caranya adalah dengan kita merendahkan hati, menjawab saya tidak tahu. Gitu. Nanti akan dijawab banyak. Nah, sama seperti Mu'ad bin Jabal pun begitu. Mu'ad bin Jabal sahabat senior, pasti beliau juga tahu tentang hak-haknya Allah SWT atas hambanya itu apa. Tapi beliau menjawab Allah wa Rasulullah a'lam. Setelah dijawab demikian, ya, akhirnya dijawablah oleh Nabi Muhammad SAW dengan jawaban yang sangat gamblang, singkat tapi padat, gitu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, qala ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an, gitu. Ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Kata
Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Ternyata haknya Allah SWT atas hambanya itu hanya itu saja. Jadi ternyata Allah itu tidak menuntut banyak terhadap hamba-hambanya. Apa yang mau dituntut oleh Allah terhadap hamba-hambanya? Allah sudah punya segala-galanya, kan begitu. Seringkali ya kita ini manusia yang banyak menuntut kepada Allah SWT. Haknya Allah atas kita, ya, itu cuman disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah SWT, disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah SWT. Terus Nabi kembali bertanya, saya lanjutkan hadisnya tadi, atadri ma haqquhum alaih. Mu'adz, kamu tahu enggak hak-haknya seorang hamba atas Allah itu apa? Ya, hak-haknya hamba, hak-haknya manusia yang tadi sudah beribadah kepada Allah SWT tanpa mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu dijawab oleh Mu'adz dengan jawaban yang sama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang maha tahu dan engkau lebih tahu daripada aku, wahai Rasulullah. Dengan sangat tawadhu beliau menjawab begitu. Kemudian dijawab oleh Nabi, qala alla yu'adzibahum. Haknya hamba yang tadi sudah beribadah menyembah Allah SWT semata tanpa mensekutukan, tanpa berbuat syirik kepada Allah SWT, itu akan tidak diadab, tidak akan diadab, kebalik, tidak akan diadab di akhirat kelak. Kalau di dalam riwayat yang lain, wa fil lafdzil Muslim, wa haqqul ibadi Allahi azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dalam riwayat Muslim disebutkan hak seorang hamba atas Allah SWT itu adalah tidak diadab selama mereka tidak mensekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Nah. Baik, dalam lafaz hadis tadi ini, ya, kita bisa melihat ternyata haknya Allah SWT atas hambanya itu ada satu tadi, itu diibadahi tanpa disekutukan dengan sesuatu apapun. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa imbalan bagi orang-orang yang tadi sudah menyembah Allah SWT tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun adalah selamat dari adab neraka. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, menyelamatkan hati kita supaya tidak mati, kita kerjakan hak-haknya Allah SWT. Ya. Jangan hanya sekedar mengenal Allah SWT tanpa memberikan haknya Allah SWT atas kita. Ya. Haknya Allah SWT atas kita tadi yang pertama kan kita menyembah. Sudah belum? Kita sudah menyembah. Kita sudah beribadah kepada Allah SWT. Tapi jangan lupa, Allah tidak suka kalau sampai Allah itu disekutukan dengan sesuatu apapun. Bahkan dengan urusan hati kita, nafsu kita. Kan ada orang-orang yang dia itu ternyata tidak hanya sekedar menyembah Allah, tapi juga menyembah hawa nafsunya. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Orang-orang seperti inilah yang nanti hatinya mati, kata Ibrahim bin Adham. Gitu nggih. Karena dia menyembah hati. Kok bisa menyembah hati? Menyembah hati itu maksudnya bagaimana? Menyembah hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya menyeru kepada sesuatu yang mungkar, ya, memerintahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, dia lakukan, dia kerjakan. Ketika hatinya menyuruh untuk berlambat-lambat di dalam beribadah kepada Allah SWT, dia kerjakan, dia turuti. Itu namanya adalah orang-orang yang menghamba kepada hawa nafsunya. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak memenuhi hak-haknya Allah SWT. Gitu ya. Ya. Nah, dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 itu kan kita sudah sangat hafal dan sering kita dengarkan bahwasanya Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utamanya manusia dan jin diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah SWT. Itu hak terbesarnya Allah SWT. Kalau kita tidak memberikan hak tersebut, sungguh kita akan menjadi hamba-hamba Allah SWT yang sangat kufur. Gitu. Ya. Itu hanya Allah SWT. Kemudian haknya hamba atas Allah SWT yang telah melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah tadi dengan tidak menyembah Allah, dengan menyembah Allah SWT dan tidak mensekutukannya apa? Allah yu'adzibahum.
Ya, Allah SWT memberikan sebuah janji kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Orang yang sudah beriman kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, dan tidak sama sekali berbuat syirik, atau kalaupun dia berbuat syirik dia akan segera bertobat dan meninggalkannya. Mereka itulah, kata Allah SWT, orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan terselamatkan, baik selamat dari perbuatan syirik di dunia dan perbuatan dan adab siksa neraka. Atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusrik bi syai'an la ataituka bi qurabil ardi la ataituka bi qurabiha maghfiratan atau kama qala Rasul. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi. Jadi hadis ini adalah hadis yang diambil dari firman Allah SWT, ya. Ya ibna Adam, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, wahai umat manusia, wahai hamba-hambaku, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, meskipun kamu datang kepadaku ketika kita meninggal nanti, kita datang kepada Allah SWT dengan membawa sebesar bumi kesalahan, dengan membawa kesalahan, dengan membawa dosa sebanyak seisi bumi, ya. Fumalakitani la tusrik bi syai'an, tapi kamu datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, kamu mati tanpa berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabil ardi la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan menyambutmu dengan membawa ampunan sebesar dosa yang kalian bawa tadi itu. Begitu kata Allah SWT, ya. Sangat rahmatnya Allah, sangat kasih sayang Allah kepada para hambanya, ya. Jadi dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mau selamat dari api neraka dan menyelamatkan hati kita supaya tetap hidup dan tidak mati, yang pertama adalah kita harus mengenal Allah SWT dan memenuhi hak-haknya. Oke, kita lanjut yang kedua. Poin yang kedua tadi kita membaca Al-Quran. Orang-orang yang hatinya mati itu adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Ini juga menjadi penyebab matinya hati. Kenapa bisa demikian? Ya jelas karena Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, hudan lil muttaqin, begitu kata Allah SWT. Kalau manusia dalam kehidupannya menjauhkan diri dari Al-Quran dengan tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah pedoman yang kita gunakan untuk mengarungi kehidupan ini, ya. Ibarat kata kalau kita sedang beli kulkas, beli kompor, beli motor, itu kan ada petunjuk pemakaian, begitu nggih. Petunjuk pemakaian itulah yang akan menjadikan kita bisa tahu cara menggunakan motor, kulkas, kompor dengan benar. Kalau kita salah-salah akan menjadikan motor, kulkas dan barang-barang apapun yang kita punya itu rusak, kan begitu nggih. Sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah seperti pedoman, petunjuk pemakaian anggota badan kita yang ada saat ini. Kalau kita mau menjadikan anggota badan kita itu selamat dari api neraka besok, ya kita pakai petunjuk yang ada di Al-Quran. Jauhi larangan-larangan Allah, lakukan perintah-perintah Allah. Itu kan aturan pemakaiannya, gitu. Nah, kalau kita sudah menjauhkan dari Al-Quran dengan tidak mengamalkan isinya, maka hati kita itu akan mengering. Hati kita akan mengering dan lama-kelamaan akan mati tanpa kita sadari. Lalu kalau kita mau menghidupkan hati kita bagaimana? Ya berarti sebaliknya. Di 10 hal tadi itu, 10 hal tadi yang sudah kita catat bersama itu kan hal-hal yang menyebabkan hati kita mati. Kalau kita mau bertanya, Ustaz, terus yang membuat hati kita hidup apa? Ya tinggal dibalik, gitu. Rumusnya begitu. Kalau yang pertama tadi kita mengenal Allah tapi tidak memenuhi hak-haknya, itu menyebabkan hati kita mati. Supaya hati kita hidup bagaimana? Berarti kita mengenal Allah dan juga kita penuhi hak-haknya Allah. Yang kedua yang menyebabkan hati kita mati adalah tadi apa?
kita membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Cara menghidupkan hati kita bagaimana? Berarti kita membaca Al-Quran tapi juga amalkan isi Al-Quran. Begitu sampai nomor 10 ya. Begitu. Nah, cara kita mengamalkan isi Al-Quran bagaimana? Ya tinggal amalkan saja. Tinggal amalkan saja. Cara kita mengetahui apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran bagaimana? Ya berarti saran saya kalau kita sedang membaca Al-Quran, jangan lupa kita juga membaca terjemahannya. Ya karena ya kita perlu sadar diri Pak Bu, kita ini orang Indonesia, sedangkan Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Kita nggak tahu bahasa Arab. Kalau kita merasa nggak tahu bahasa Arab, ya berarti kita baca terjemahannya. Jadi kalau bisa kita membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, tapi kita renungi dengan cara membaca terjemahannya. Nggak banyak-banyak, tidak masalah. Sehari mungkin cuman setengah juz itu sudah baik sekali. Tapi juga dibarengi dengan membaca terjemahannya. Sehari hanya bisa 1 halaman, tidak masalah. Yang penting sambil kita baca terjemahannya dan kita amalkan isinya. Misal kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di situ Allah berkata apa, Bu? Qul, katakanlah, huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu ahad, satu, esa. Ya, berarti ya kita renungi, oh ternyata Allah itu satu. Kita amalkan. Jangan sampai kita mengakui bahwasanya ada Tuhan selain Allah SWT. Itu makna dari surat Al-Ikhlas ayat 1. Ya. Ya sudah, kita yakini saja bahwasanya Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tidak ada sekutu apapun yang bisa menandingi Allah SWT. Terus di situ juga Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya sudah, kita yakini saja. Berarti Allah itu tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan. Ya, tidak seperti orang-orang yang beranggapan bahwasanya Allah itu punya anak. Tuhan Allah itu punya anak. Siapa anaknya? Nabi Isa. Ya enggak? Kan di dalam Al-Quran kan juga disebutkan tuh ada segolongan orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Ya. Karena apa? Karena Isa terlahir dari seorang ibu tanpa bapak. Ya. Tuhan ibunya berarti siapa? Maryam. Ya, begitu. Ada yang mengkonsepsikan Tuhan itu seperti itu. Ada Tuhan bapak, Tuhan anak, dan ada Tuhan ibu, kan begitu. Kalau dalam Islam tidak ada seperti itu. Allah itu ahad, satu. Allah juga lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Berarti kita tidak perlu meyakini bahwasanya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak. Begitu. Itu cara mengamalkan isi Al-Quran. Atau dalam firman yang lain yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan begitu kata Allah SWT. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu apa? Berarti kalau kita sudah membaca terjemahannya, kita disuruh takwa. Kalau kita nggak tahu takwa itu apa, buka tafsirannya. Takwa itu apa? Oh, ternyata takwa itu adalah dengan cara kita mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya sudah, berarti kita amalkan. Yang diperintahkan Allah itu apa? Sholat, zakat, haji bagi yang mampu, puasa, dan perintah-perintah yang lainnya kita kerjakan semampu kita. Ya, larangannya Allah itu apa? Larangannya Allah itu tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh menyekutukan Allah, ya, tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Ya sudah, kita kerjakan itu. Nah, kan gampang cara mengamalkan isi Al-Quran. Syaratnya kita harus bisa memahami apa yang sedang dibicarakan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, itu yang kedua. Ya, kita waktunya terbatas, akan sedikit kita persingkat. Poin yang ketiga, kita mengaku cinta Nabi, tapi dengan sunnah-sunnahnya Nabi kita masih abai. Apa sih sunnah-sunnahnya Nabi? Banyak sekali. Ya, contoh-contoh yang ringan dalam keseharian kita, Bu. Pak, kita kalau bangun tidur disunahkan untuk apa? Baca doa. Kita kalau tidur disunahkan menghadap kemana? Kiblat. Dengan cara apa? Memiringkan badan kita, ya, bertumpu pada lambung yang sebelah kanan. Ya, Banda. Kalau kita sebelum tidur kita disunahkan untuk apa? Ngebut-ngebut di kasur dulu.
Ya, banyak sekali Bu sunah-sunahnya Nabi itu. Bahkan dalam urusan-urusan yang sepele, urusan kamar mandi itu loh diatur. Kita disunahkan untuk masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Ya, berarti ora terkecoh nih ibu-ibu. Keluar pakai kaki kanan. Masuk membaca doa. Di dalam kamar mandi disunahkan untuk bersegera, untuk tidak berlama-lama di kamar mandi. Kalau hajatnya kita sudah selesai, wes langsung keluar, jangan lama-lama, karena kamar mandi itu termasuk tempat kotor yang disukai setan. Kan gitu. Sampai hal-hal yang remeh. Sampai nanti cara buang kotoran itu posisinya seperti apa itu sampai dicontohkan sama Nabi. Itu sunah-sunahnya Nabi. Ya kita amalkan kalau kita mengaku cinta Nabi. Jangan sekedar mengaku cinta Nabi tapi tidak diamalkan sunah-sunahnya. Ya, karena kata Nabi, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kalau bukan dari golongannya Nabi Muhammad, terus mau pakai golongannya siapa kita ini? Kita hidup di zamannya Nabi Muhammad, besok yang akan memberikan syafaat kita ya juga Nabi Muhammad. Kalau kita nggak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad, dengan siapa lagi nanti kita akan meminta syafaat? Begitu ya. Jadi sebisa mungkin apalah sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, kita kerjakan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Oke. Ini poin yang keempat. Kita mengatakan bahwasanya kita bermusuhan dengan setan, ya Wanda. Oke. Dari sejak zamannya Nabi Adam diciptakan sampai nanti umat terakhir yang mati, itu permusuhan kita dengan setan tidak akan pernah putus. Ya. Permusuhan kita dengan setan tidak akan pernah putus, bahkan dengan semangat, dengan yakinnya, dan dengan yakinnya setan itu sudah mendeklarasikan permusuhan dengan kita, peperangan dengan kita, ya, kepada Allah SWT. Ketika ceritanya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, terus mereka mau sujud, ya toh. Ketika setan disuruh sujud kepada Nabi Adam tapi nggak mau sujud, ya toh. Kemudian dia dilaknat oleh Allah SWT, dan pada saat itu juga setan mendeklarasikan peperangan kepada kita. Apa kata mereka kepada Allah SWT? Sesungguhnya aku akan mendatangi manusia, fumala'atainahum, ya, mimbaini aidihim, dari berbagai penjuru, baik dari depan kita, wa min khalfihim, dari belakang kita, wa min wa an aimanihim, dari kanan kita, wa an syama'ilihim, dari kiri kita, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Itu kata setan. Aku yakin pasti orang-orang umat-umat manusia nanti tidak akan banyak yang mereka akan bisa bersyukur kepada Allah SWT, karena aku akan mengganggu mereka dari berbagai sisi, dari kanan, kiri, belakang, atas gak ada ya, depan, itu akan diganggu oleh setan. Ya. Dan dalam ayat yang lain pun juga Allah sudah sangat menegaskan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, kalau kita sudah tahu seperti itu, ya sudah, kita tinggalkan segala bujuk rayu yang membisiki telinga kita, ya. Karena itu salah satu bukti kita memusuhi setan. Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu kita, masih mengikuti bujuk rayu setan, itulah yang akan menjadikan hati kita mati, dan lama kelamaan kita tidak sadar, yang menjadikan hati kita sakit, dan lama kelamaan tidak sadar hati kita menjadi mati. Terakhir poin kelima, ya. Nanti poin 6 sampai 10 bisa dipelajari sendiri. Poin kelima, kita mengaku mendambakan surga, tapi kita tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya. Oke, saya tutup dengan salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang tentu menjadi teguran bagi kita yang mengaku pengen dapat surga tapi tidak berusaha mendapatkannya. Beliau bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang senantiasa ngitung-ngitung amal kebaikan dan keburukannya. Ya, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang yang senantiasa menghisap catatan amal mereka sebelum nanti dihisap oleh Allah SWT, dan orang tersebut senantiasa amila lima ba'dal maut. Dia selalu beramal untuk apa? Untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Artinya orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang senantiasa mempersiapkan amal soleh supaya besok ketika dia pulang ke kampung halamannya, pulang ke akhirat, itu dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari hasil amal-amal dia selama hidup di dunia.
Itu orang yang cerdas. Wal ajizu, dan orang yang bodoh, orang yang dungu, ya, orang yang celaka, ya. Itu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi, dan dia senantiasa berangan-angan kepada Allah semata. Si orang yang bodoh itu orang yang hanya aku pengen lebih surga, pengen lebih surga, pengen lebih surga, tapi cuman omong kosong saja, ya. Selain omong kosong, dia juga selalu mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya lagi pengen buruk, dia ikuti. Nafsunya pengen baik, dia ikuti juga. Tapi pas waktu buruk, dia ikuti lagi, dan lebih banyak mengikuti nafsu yang buruknya. Itulah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi orang-orang yang bodoh. Dan dia hanya bisa berangan-angan saja, muga-muga aku mlebu surga, muga-muga mlebu surga, dongake ya ben aku iso mlebu surga gitu. Minta doa masuk surga, tapi dia tidak pernah mau beramal untuk bisa mendapatkan surga itu. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang sudah kita pelajari tentang hal-hal yang menyebabkan hati kita mati itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya supaya hati kita masih hidup, ya. Jadi setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, mari kita introspeksi diri, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang dia mau menghisap amalnya di hari ini sebelum nanti dihisap oleh Allah SWT di hari kiamat. Sebab orang yang mampu menghisap amalnya di hari ini, itu nanti dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki catatan amal tadi. Kalau orang sudah mati kemudian dihisap oleh Allah SWT, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki catatan amal mereka. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.